Tritunggal adalah Allah itu satu yang disebut Bapa. Dia disebut Bapa bukan karena dia itu laki-laki. Dia disebut Bapa karena dia menjadi sumber segala-galanya, memelihara segala-galanya, memberi kehidupan segala-galanya. Di dalam Allah yang esa ini memiliki firman. Karena firman itu keluarnya dari Allah, tadinya berada dalam Allah, maka firman itu disebut anak Allah. Di dalam Allah yang hidup ini ada prinsip kehidupan, yaitu rohnya Allah. Jadi Tritunggal itu bukan mengenai jumlahnya Allah, tetapi mengenai kebagaimanaannya Allah di dalam dirinya. Jadi orang Kristen tidak menyembah tiga Allah, tapi orang Kristen menyembah satu Allah yaitu Bapa yang memiliki firman kekal di dalam dirinya dan memiliki roh yang kekal di dalam dirinya. Shalom God Lovers, selamat datang di Diaspora Talk Show, ruang dialog terbuka yang membahas iman Kristen dari sudut yang jujur dan terbuka. Bersama saya, Pendeta Martin Hareva, hari ini kita akan mengupas sebuah tuduhan serius terhadap iman Kristen. Tritunggal itu artinya menyembah tiga Tuhan, bukan satu. God Lovers, pertanyaan ini sering muncul khususnya dari teman-teman Muslim yang percaya pada konsep tauhid yang sangat ketat, bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka ketika mereka mendengar bahwa orang Kristen menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka langsung berpikir itu berarti kalian menyembah tiga Tuhan. Apakah benar seperti itu? Apakah Tritunggal itu bentuk politeisme terselubung? Atau justru kita perlu memahami makna keesaan Allah dalam konteks yang lebih dalam, seperti yang diajarkan dalam Alkitab? Untuk menjawab ini, kita kembali bersama narasumber kita yang luar biasa, Romo Episkop Daniel Biantoro, mantan Muslim, yang kini adalah pemimpin Gereja Ortodoks Indonesia. Dan beliau adalah lulusan dari Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dan Ohio State University, Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Shalom Romo, apa kabar? Shalom, apa kabar? Kabar Puji baik Tuhan. saya ya. Iya, sehat-sehat ya Mo. Terima kasih ya, terima kasih. Ya. Ini kita sudah sangat diberkati lewat beberapa kali diskusi tentang topik-topik yang menarik. Nah, hari ini juga topik yang sering kali dituduhkan kepada orang Kristen atau agama Kristen. Mungkin mereka dasarnya tidak paham. Ya, memang enggak ya. Ya, itu sebabnya kita mau Romo menyingkapkan ketidakpahaman mereka supaya banyak orang semakin memahami masalah Tritunggal yang diyakini di dalam kekristenan. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya Mo. Mari silakan. Ya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah pada hari ini kami boleh bincang-bincang kembali dengan hamba-Mu Romo Daniel Biantoro. Tuhan, kami bersyukur untuk hikmat yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, di mana topik hari ini berbicara tentang masalah Tritunggal yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara kami Muslim. Kami mohon Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, menerangi hati pikiran kami, dan memberkati setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
God lovers, jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi kamu yang baru pertama kali nonton, selamat datang di Diaspora TV. Tekan tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasi agar tidak ketinggalan konten kami yang akan terus menginspirasi dan memberkati. Baik God lovers dan Romo, mari kita mulai bincang-bincang kita. Terima kasih. Nah, Romo, benarkah Tritunggal itu berarti menyembah tiga Tuhan, Mo? Tidak. Mari kita buktikan ajaran Alkitab mengenai hal itu. Coba kita baca dari beberapa ayat saja ya. Kita baca dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat yang sama ini akhirnya diteguhkan kembali oleh Yesus Kristus ketika orang-orang Yahudi bertanya tentang hukum utama. Di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-28-29. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Jadi Yesus tidak mengajarkan yang berbeda daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ya. Dan kita baca juga di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan biasanya saudara-saudara Muslim mengatakan, iya kalau Nabi Yesus kan Nabi Isa. Meskipun kita orang Kristen mengatakan, enggak, Nabi Isa itu beda dengan Yesus. Ya, yang menjadi masalah itu kan Paulus. Paulus yang mengubah Allah yang Esa itu menjadi Allah yang Maha Tiga. Betulkah begitu? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus sendiri. Kita baca di dalam Roma 3 ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah, Berapa Allah kata Paulus? Ada satu Allah. 1 Korintus 8 ayat 4. tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang Esa. Galatia 3:20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Sedangkan Allah adalah satu. Dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-6. Satu Allah dan Berapa Bapa. Allah? Satu Allah. Ya. Terus kita baca juga di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi tidak ada keistimewaannya percaya hanya satu Allah saja karena setan pun percaya begitu. Ya. Dan terakhir kita baca dari Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi dari beberapa ayat ini dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ragu lagi Alkitab mengajarkan Allah itu Esa. Bukan dua, bukan tiga. Ya. Jadi orang Kristen tidak menyembah tiga Tuhan. Tiga ilah, tidak. Jelas sekali. Berdasarkan apa kata Alkitab ini. Jadi secara biblikal sudah dijelaskan oleh Romo bahwa orang Kristen tidak menyembah tiga Tuhan. Nah, apa sebenarnya pengertian Tritunggal menurut iman Kristen? Tritunggal adalah Allah itu satu yang disebut Bapa. Dia disebut Bapa bukan karena dia itu laki-laki. Karena Allah itu bukan manusia, dia tidak punya jenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, mengapa dia disebut Bapa? Ayat selanjutnya menjelaskan. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, daripadanya berasal segala sesuatu.
Jadi dia sumber dari segala-gala yang ada ini, Ya. karena dia pencipta dari segala yang ada ini. Jadi dia disebut Bapa karena dia menjadi sumber segala-galanya. Sebagai yang memelihara segala-galanya, memberi kehidupan segala-galanya. Jadi sebutan Bapa di sini tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Ya. Makanya kita tidak mengenal Allah Sang Ibu sebagai lawan dari Allah Sang Bapa. Ya. Terus di dalam Allah yang esa ini memiliki firman yang melaluinya dia menciptakan dunia. Kita baca dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Secara harfiah en archiin ologos. Pada mulanya firman itu sudah ada. Sebab kalau firman baru ada pada mulanya, berarti dia sama dengan ciptaan. Sebab pada mulanya itulah titik mula adanya ciptaan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Ya toh? Jadi pada mulanya itulah terjadinya penciptaan. Jadi ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, sebaiknya diterjemahkan pada mulanya firman itu sudah ada. Dan itu kita baca juga di dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum ciptaan ada, firman itu sudah ada pada Bapa. Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Oleh karena itu, kata pada mulanya adalah firman, sebaiknya diterjemahkan pada mulanya firman itu sudah ada. Dan firman ini ada di dalam Allah. Kenapa? Karena dia mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. aku keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di dalamnya Allah. Jadi kalau firmannya ada dalam Allah, ya berarti nggak ada dua Allah, ya satu. Seperti kata-kata saya daripada saya, tidak ada dua Romo Daniel. Ya satu. Ya. Dan di samping di dalam Allah yang esa yaitu Bapa itu ada firman. Firman ini keluar dari Allah. Oleh karena itu seolah-olah firman itu tadinya dikandung dalam Allah ini lalu keluar. Yang dikandung lalu keluar, kalau dalam dunia fisik yang dikandung lalu dilahirkan itu namanya anak. Itulah sebabnya karena firman itu keluarnya dari Allah, tadinya berada dalam Allah, maka firman itu disebut anak Allah. Meskipun anak bukan dalam arti hasil perkawinan, bukan. Dia disebut anak Allah karena dia adalah firman yang tadinya dikandung dalam Allah lalu keluar dari Allah. Maka dia disebut anak Allah. Karena Allah itu satu, firmannya juga satu. Nah, firman ini disebut anak Allah karena keluar dari Allah. Firman yang hanya satu atau anak yang hanya satu itu istilah dalam bahasa adalah anak tunggal. Oleh karena itu dia disebut anak tunggal Bapa atau anak tunggal Allah. Ya. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Tetapi anak tunggal Allah. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Allah, firman itu anak tunggal Allah. Jadi meskipun ada makhluk-makhluk lain yang disebut anak Allah, umpamanya malaikat juga disebut anak Allah. Coba kita baca dari Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga Ya, iblis. anak-anak Allah menghadap Tuhan. Daud disebut anak Allah. Mesias disebut anak Allah. Bahkan Adam karena dia diciptakan langsung dari Allah disebut anak Allah juga. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 3.
Ayatnya yang ke-37-38. Anak Metusalah, anak Henoch, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya. Dan orang yang merefleksikan sifat Allah pada dirinya, itu pun disebut anak Allah. Kita baca dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang percaya Yesus pun diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal yang ke-1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kalau begitu Yesus bukan anak tunggal dong. Karena ada banyak anak-anak Allah. Yesus tetap anak tunggal karena apa? Karena Yesuslah satu-satunya firman yang keluar dari Allah. Dan karena itu, karena dia keluar dari Allah sebagai firman, dia disebut anak tunggal. Yang lain-lain itu bukan firman yang keluar dari Allah. Hanya Yesus yang satu-satunya keluar dari Allah. Jadi biarpun ada banyak yang lain disebut anak Allah, tetap saja Yesus anak tunggal. Karena Yesus disebut anak Allah, artinya firman Allah yang satu-satunya. Jadi firman-Nya Allah itu ada di dalam Allah. Oleh karena itu tidak ada dua Allah. Yang ketiga, di dalam Allah yang hidup ini ada prinsip kehidupan, yaitu rohnya Allah. Rohnya Allah itu tinggalnya dalam Allah. Kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Kalau Allah. roh itu tahu yang tersembunyi dalam diri Allah, berarti roh ini tinggalnya di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain oleh roh Allah. Nah, sebagaimana rohnya manusia ada di dalam si manusia itu, demikianlah rohnya Allah ada di dalam Allah itu sendiri. Jadi Tritunggal itu bukan mengenai jumlahnya Allah, tetapi mengenai kebagaimanaannya Allah di dalam dirinya. Bahwa Allah itu satu disebut Bapa karena dia sumber segala-galanya, termasuk sumber dari firman dan rohnya. Dan bahwa di dalam diri Allah yang esa itu terdapat firman-Nya yang kekal, yang melaluinya dia menciptakan dunia. Dan di dalam dirinya juga ada rohnya yang kekal, yang melaluinya dia memberikan kehidupan dari apa yang telah diciptakan oleh firman-Nya tadi. Jadi orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Tapi orang Kristen menyembah satu Allah, yaitu Bapa yang memiliki firman kekal di dalam dirinya dan memiliki roh yang kekal di dalam dirinya. Yang tidak dapat dipisah-pisah dan tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Memang begitulah keberadaannya. Itulah artinya Tritunggal. Ada banyak orang Muslim mengatakan bahwa kata Tritunggal ini sesungguhnya tidak ada dalam Alkitab. Kalau begitu, apakah doktrin Tritunggal ini hanya buatan gereja dan bukan ajaran Yesus sendiri, Romo? Sama dengan kata tauhid tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa saudara-saudara Muslim menyebut ajaran tentang keesaan Allah dengan kata tauhid? Apa itu buat-buatan orang Islam sendiri? Bukan ada dalam Quran. Paralelnya ada. Ya memang tidak ada kata Tritunggal itu, tetapi bukan berarti kebenarannya tidak ada. Awal pertama dari kata Tritunggal itu digunakan di dalam gereja timur yang berbahasa Yunani, digunakan oleh Theophilus dari Antiochia dengan bahasa Yunani triados, ya Tritunggal artinya. Dan di dalam gereja barat digunakan oleh Tertullianus dengan bahasa Latin Trinitas. Ini bukan untuk menambah, itu hanya untuk menjelaskan makna daripada bahwa di dalam Allah ini ada Allah, firman-Nya dan rohnya. Kebenaran ini ada, sudah kita lihat tadi kok. Dan itu bukan ajarannya Paulus, itu kata-kata Yesus sendiri. Karena Yesus mengatakan, aku keluar dari Bapa. Berarti di dalam Bapa ada dia sebelum adanya dunia ini. Dan juga Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 26, Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang,
yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, kalau roh kebenaran itu keluar dari Bapa, berarti roh kebenaran itu asalnya dari dalam Bapa. Berarti dalam Bapa yaitu Allah tadi terdapat firman-Nya, terdapat rohnya. Inilah kebenaran ini yang lalu daripada sulit-sulit menyebutkan, digunakanlah istilah Tritunggal atau Triados. Ini bukan tambahan ajaran, itu hanya menegaskan ya seperti kata tauhid tadi. Jadi Tritunggal atau Trinitas itu digunakan untuk menjelaskan Untuk memudahkan pribadi Allah ini. Iya, memudahkan penyebutan. Baik, Romo. Jika Tuhan itu satu, bagaimana bisa dia juga adalah Bapa, dia juga Anak dan Roh Kudus? Ya. Allah yang satu itu disebut Bapa sebagai asal-usul dari segala-segalanya. Ya. Dan sebagai sumber dari keesaannya sendiri. Tetapi di dalam Allah Bapa ini ada firman. Nah, firman ini yang disebut anak itu. Ya. Di dalam diri Bapa ini ada prinsip kehidupan atau roh kehidupan dalam Allah. Inilah yang disebut Roh Kudus. Tapi baik firman maupun roh itu tinggalnya di dalam Bapa yang satu ini. Ya inilah yang satu itu, bukan tiga. Ini pemahaman yang penting kita dalami sebagai orang Kristen supaya bisa memberi jawab kepada orang yang bertanya. Iya, betul. Kadang-kadang orang Kristen nggak bisa jawab, akhirnya mereka merasa benar ketika mengatakan bahwa Allah itu tiga berarti. Karena orang Kristen sendiri nggak bisa jawab. Oh, makanya harus kembali kepada ajaran gereja purba. Ini seolah-olah baru ditemukan oleh orang-orang tertentu di zaman modern. Itu sudah diselesaikan sejak zaman purba gereja. Kalau Tritunggal itu satu Tuhan dalam tiga pribadi, maksudnya pribadi itu apa? Apakah itu berarti tiga makhluk berbeda? Bukan. Romo? Ya. Kata-kata pribadi bahasa Indonesia itu sering dipandang sebagai orang perorangan individu. Padahal pribadi itu dari kata hipostasis. Ya. Hipostasis itu artinya realita konkret. Kalau kata-kata kita kan nggak ada konkretnya. Keluar, hilang. Ya. Roh kita tandanya hanya ada nafas, keluar, hilang. Nggak ada konkretnya. Nah, firman-Nya Allah ada gitu, ada konkretnya. Ada wujud. Bukan wujud dalam pengertian benda kasar, enggak, ada realitanya. Oh, Realita rohani, ya. Nah, rohnya juga begitu. Nah, sehingga antara Allah dan firman-Nya itu bisa ada hubungan. Relasi kasih. Tidak mungkin ini bisa mengasihi dan ini bisa dikasihi kalau tidak ada realitanya. Ya. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 24. Iya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan ini Allah itu sibuk mengasihi firman-Nya. Kalau firman-Nya tidak ada realita konkret, gimana bisa dikasih? Ya. Saya tidak bisa mengasihi seseorang kalau orangnya tidak ada. Ya. Dan orang itu tidak bisa dikasih kalau dia juga tidak bisa membalas kasih. Nah, untuk dapat ada kasih timbal balik ini, maka mereka harus, pihak yang mengasihi maupun pihak yang dikasih harus punya realita konkret. Maka dikatakan engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi dalam alam ruh, alam ilahi itu ada cinta kasih timbal balik dari Bapa kepada Putra, dari Allah kepada firman-Nya, dan dari firman kepada Allah. Kita baca dari Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Bahwa aku mengasihi Bapa. Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa. Nah, bagaimana Roh Kudus? Kalau Bapa mengasihi firman, firman mengasihi Bapa, Roh Kudus di mana tempatnya di sini? Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi fungsinya Roh Kudus adalah mencurahkan kasih-Nya Allah.
Menurut ayat ini. Ya. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, sesudah ada manusia, kasih itu telah dicurahkan kepada manusia. Tapi kan Allah kasihnya sejak kekal. Nah, kemana kasih Roh Kudus ini dicurahkan sejak kekal? Ya dicurahkan kepada firman tadi, karena Roh Kudus itu kekal, maka karyanya pun kekal. Kita baca dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Oleh roh yang kekal. Kalau roh ini kekal, maka karyanya mencurahkan kasih juga kekal. Ketika ada manusia, roh kasih itu dicurahkan kepada manusia. Sebelum ada manusia dalam kekekalan, kepada siapa kasihnya Allah dicurahkan? Oleh Roh Kudus yang kekal ini dicurahkan kepada dia yang sejak kekal dikasihi Allah. Siapa? Firman-Nya Allah. Maka Allah mencurahkan kasihnya kepada firman di dalam Roh Kudus. Firman memantulkan kembali kasih itu kepada Allah oleh Roh Kudus. Sehingga di dalam diri Allah itu ada lingkaran cinta kasih secara kekal tanpa henti dari Bapa kepada firman oleh Roh Kudus, dari firman kepada Bapa oleh Roh Kudus, sehingga inti hidup dari Allah adalah kasih. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih karena Allah itu Tritunggal. Sebab kasih selalu membutuhkan 3 unsur, yang mengasihi, yang dikasih, dan roh pengasih. Salah satunya hilang, kasih tidak jalan. Suami istri saja. Kalau ada suami tapi tidak ada istri yang dikasih, bisa kasihnya suami jalan? Tidak bisa. Ada istri yang ingin dikasih tetapi suaminya tidak ada, bisa jalan kasih itu? Tidak. Ada kasih, ada suami istri yang ingin mengasihi tetapi chemistry kasih itu tidak ada di dalam keduanya, bisa jalan? Tidak bisa. Maka kasih hanya bisa jalan kalau ada 3 unsur, yang mengasihi, yang dikasih, dan roh pengasih. Demikianlah di dalam Allah itu, karena Allah itu kasih, maka harus ada pihak yang mengasihi yaitu Bapa, pihak yang dikasihi adalah firman, pihak yang mencurahkan kasih satu sama lain adalah Roh Kudus ini. Jadi ini bukan berarti 3 makhluk yang berbeda. Iya. Tetapi ini karya daripada Allah, firman-Nya dan rohnya di dalam dirinya sendiri. Penjelasan panjang lebar mengenai arti dari Tritunggal itu. Nah, Romo, bagaimana umat Kristen menjawab tuduhan syirik atau menduakan Allah, terutama dari beberapa orang Muslim karena menyembah Yesus? Saya mau tanya juga, ketika saudara Muslim mencium Quran, apa menyembah Quran? Dan Quran kan dicium kalau mau dibaca, harus berwudu dulu, ditaruh di tempat yang bersih, yang tinggi itu, supaya tidak bisa dipermainkan anak-anak itu ya. Berarti kan bentuk penghormatan, bentuk penyembahan. Mengapa begitu? Karena Quran itu adalah firman-Nya Allah. Di dalam pemikiran saudara-saudara Muslim pasti mereka tidak berpikir bahwa ini musyrik, enggak. Demikianlah juga kita menghormati Yesus karena Yesus itu firman-Nya Allah yang jadi manusia. Dan firman itu bersifat Allah. Nah, bagaimana cara kita menghormati firman-Nya Allah yang bersifat Allah? Ya dengan menyembahnya. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Lah menghormati Bapa itu bagaimana? Ya menyembah Bapa. Ya. Nah, penghormatan kepada anak itu sama dengan penghormatan kepada Bapa. Lah kalau penghormatan kepada Bapa itu artinya penyembahan, maka penghormatan anak itu juga penyembahan. Ya. Ini bukan musyrik, ini yang mengajarkan Yesus sendiri dan bukan karangan orang Kristen. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Ia mengutus dia. Jadi kalau tidak menghormati anak, tidak menyembah anak, ya berarti tidak sama saja tidak menghormati Bapa, sebab Bapa dan anak itu adalah Allah dan firman-Nya, yang firman itu satu di dalam Allah. Ya. Jadi tidak ada unsur musyrik di sini, karena firman dan Allah itu satu. Kalau Yesus itu Tuhan,
apakah dia Tuhan yang sama dengan Bapa atau Tuhan yang berbeda? Ini harus diluruskan kembali antara istilah Tuhan dan Iya. Allah itu. Tuhan itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus, terutama setelah dia ditinggikan sebagai Mesias yang dimuliakan. Oleh karena itu Alkitab membedakan antara sebutan Tuhan dan Allah. Iya. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yesus adalah Tuhan. Allah telah membangkitkan dia. Berarti antara kata Tuhan dan Allah berbeda. Iya. Yesus adalah Tuhan mati. Allah adalah yang membangkitkan Tuhan ini. Berarti kata Tuhan itu digunakan untuk gelar Yesus sebagai yang dimuliakan. Dan Allah yang memberi gelar itu kepada Yesus. Iya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus Allah telah membuat Yesus. Membuat apa? yang kamu salibkan itu Menjadi Tuhan. Artinya menjadi Mesias yang dimuliakan sebagai Raja. Apakah Roh Kudus adalah pribadi juga? Pribadi kalau dalam pengertian adalah realita konkret yang mempunyai kesadaran ya. Buktinya. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Yang bukan pribadi tidak mungkin bisa berkata. Roh Kudus bisa berkata. Kita lanjutkan dari Kisah Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, roh Allah disebut Roh Yesus karena rohnya Allah itu keluar dari Allah, dicurahkannya kepada kita melalui Yesus. Maka roh Allah disebut Roh Yesus. Dan roh Allah ini tidak mengizinkan. Kalau dia bukan pribadi, gimana bisa mengizinkan dan tidak mengizinkan? Kita baca juga di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh berdoa. Yang bukan pribadi bagaimana bisa berdoa? Kita baca juga di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus bisa berduka, berarti punya emosi. Yang bukan pribadi bagaimana punya emosi? Punya perasaan, berarti dia adalah pribadi. Nah, dari bukti-bukti ini menunjukkan Roh Kudus itu adalah realita konkret yang memiliki sifat-sifat sebagai seorang yang mempunyai pribadi. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus itu bukan pribadi, mereka harus menjelaskan hal-hal ini. Fakta-fakta yang ada dalam Alkitab ini. Jadi dibuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Pribadi. Nah, banyak orang Muslim bertanya, Roh Kudus itu siapa? Tuhan ketiga kah? Roh Kudus itu rohnya Allah yang diamnya di dalam Allah. Maka tidak ada yang ketiga, tidak ada kedua, tidak ada keempat. Roh Kudus ini sebagai rohnya Allah yang memiliki hipostasis, memiliki realita, itulah yang disebut sebagai ketiga hipostasis di dalam Allah yang esa ini. Tapi bukan tiga Tuhan, nggak ada tiga Tuhan, satu Tuhan. Satu pribadi yang namanya Roh Kudus itu adalah Ada salah satu hipostasis di dalam Allah tadi. ya. Nah, Ya. apa benar Tritunggal itu ajaran buatan Paulus atau ciptaan gereja setelah Paulus? Ya, coba kita baca apa yang dikatakan Yesus. Yohanes 17 ayat 1 dulu. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan Jadi Yesus engkau. menyebut siapa ke langit? Bapa. Ayat 3 apa yang dikatakan? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, Engkau di sini siapa? Bapa tadi. satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar yang satu itu adalah Bapa. Ini Yesus yang ngajar, bukan Paulus. Yang kedua, di dalam Yohanes 8:42 tadi. Lalu kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa, Allah adalah Bapa, kamu akan mengasihi aku,
sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, kalau dia mengatakan dia keluar dari Allah, ya tentunya bukan wujud manusianya. Sebab wujud manusianya keluarnya dari Maria. Dia keluar dari Bapa dalam wujud ilahinya sebagai firman. Jadi di dalam Bapa ada siapa? Ada firman. Lalu kembali ke Yohanes pasal 15 ayat 26 tadi. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kalau roh kebenaran keluar dari Bapa, tadinya di dalamnya dia ada di mana? Ada di dalam Bapa. Ini ajaran Paulus, ajaran Yesus. Jelas ini Yesus mengatakan, Paulus hanya melanjutkan apa yang diajar gurunya. Jadi hanya fitnah saja mengatakan bahwa itu ajaran Paulus. Dan juga bukan ajaran yang dibuat-buat gereja. Bukan. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Romo, bagaimana menjelaskan Tritunggal kepada orang awam tanpa bingung? Apakah ada analogi yang mendekati? Ya sudah saya jelaskan tadi. Allah itu satu, punya firman dalam dirinya, punya roh dalam dirinya. Ya sudah kan gitu. Seperti manusia itu satu, ada pikirannya enggak? Iya. Ada di mana pikirannya orang itu? Di ya dalam dalam orang dirinya. itu. Ada rohnya enggak dalam orang itu? Ada. Jadi manusia itu dengan pikirannya, dengan rohnya, ya bukan 3 orang, ya 1 orang. Apakah Yesus pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan atau setara dengan Allah? Coba kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu dalam arti apa? Ini bukan artinya aku dan Bapa itu sama saja, bukan loh ya. Aku dan Bapa adalah satu, ego keopatir, aku dan sang Bapa, en esmen. Aku dan Bapa, ego keopatir, en. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada kata benda yang mempunyai gender. Gender pria atau jantan. Untuk angka 1 adalah eis. Gender betina untuk angka 1 adalah mia. Gender netral untuk kata 1 adalah n. Nah, ketika ayat ini mengatakan ego keopatir n, berarti menunjuk kesatuan yang netral. Kecuali kalau ego keopatir is estin, aku dan Bapa adalah satu sebagai bentuk pria. Berarti aku dan Bapa adalah sama saja. Karena bentuknya kata benda bergender pria. Ini gendernya netral. Berarti ada hal netral yang dimiliki secara bersama oleh Bapa dan firman-Nya. Apa hal netral ini? Ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, dengan menyebut aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam apa? Orang Yahudi tahu satu hal dalam keilahiannya. Berarti mereka menuduh Yesus sebagai menghujat karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ini tidak mendukung ajaran oneness, enggak. Di dalam ajaran oneness ini diartikan aku dan Bapa sama saja, bukan. Ego keopatir, aku dan sang Bapa, n. Satu bersifat netral, bukan pria, bukan wanita. Esmen, wia, kami adalah. Berarti bukan aku adalah dalam pengertian I am, tapi wia. Berarti tetap saja aku dan Bapa ini beda. Maka disebut wia, tetapi satu di dalam hal ilahinya. Jadi jelas Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dalam keilahiannya. Hal ini dijelaskan oleh Paulus juga di dalam Filipi 2 ayat 5 dan 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan yang dalam Yesus itu? Ayat selanjutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, ada kesetaraan dengan Allah. Dalam rupa Allah karena dia firman. Kalau dia firman dalam rupa Allah, maka yang rupa Allah, keberadaan Allah ini setara dengan Allah Bapa. Nah, inilah yang dimaksud dengan Yohanes 10 ayat 30 tadi. Jadi tidak bicara tentang hierarki. Enggak. Bagaimana pandangan tauhid dalam Islam dan Yudaisme tentang keesaan Allah? Apakah sama dengan yang diyakini Kristen? Ya tentunya tidak. Kita jelas tauhid trinitarianisme.
Sementara Yudaisme sekarang, bukan zaman dulu ya, Iya. dalam perjanjian lama ya. Yudaisme yang mengikuti ajaran para rabi dan Islam itu tauhid dalam pengertian monoteisme mutlak. Satu zat gitu aja. Iya, iya. Kalau kita monoteisme ya, tetapi di dalam Allah yang satu ini ada firman dan roh yang tinggal di dalam dirinya. Jadi itu perbedaan antara Islam Yudaisme dengan Kristen Ya, dalam memahami Allah. ya betul. Iya. Apakah iman kepada Allah yang esa dalam perjanjian lama itu bertentangan dengan Tritunggal? Enggak. Kalau Tritunggal dimengerti secara benar. Tritunggal dalam pengertian di dalam diri Allah yang satu ada firman dan roh. Dalam perjanjian lama hal yang sama terjadi. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Jadi Tuhan punya firman kalau gitu. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Segala tentara langit maksudnya bintang-bintang dan planet-planet. Jadi Tuhan itu, Yahweh itu menciptakan itu melalui firman dan melalui nafas dari mulutnya. Nah, nafas dari mulutnya itu apa? Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Inilah puisi paralelisme, kebenaran yang sama diucapkan dengan menggunakan istilah yang berbeda. Roh Allah itu sama dengan nafas yang maha kuasa. Jadi kalau kembali kepada Mazmur pasal 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, yaitu oleh rohnya, segala tentaranya. Jadi di dalam Allah itu ada firman, ada roh. Tapi Romo, bagaimana umat Kristen ini bisa menjaga monoteisme sejati di tengah doktrin Tritunggal? Kita jelaskan bahwa rohnya Allah itu ya ada dalam Allah. Firman-Nya Allah ya ada dalam Allah. Itu Mereka bicara bukan tentang Allah yang berbeda-beda, yang satu. terpisah-pisah. Iya, itu tentang satu Iya. Allah. Apa yang akan hilang jika kita tidak memahami Allah sebagai Tritunggal? Permasalahannya adalah kalau Allah itu bukan tertunggal berarti dia tidak punya firman. Lalu dia menciptakan menggunakan apa? Kalau bukan tertunggal tidak punya roh. Lalu dia memberi kehidupan dari yang diciptakan oleh apa? Padahal Allah itu menciptakan melalui firman, memberi kehidupan dari yang diciptakan melalui roh. Kalau Allah itu tidak punya firman, tidak punya roh, itu batu bukan Allah. Karena tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi kehidupan. Jadi Allah itu ya harus punya firman, harus punya roh. Itulah Allah yang tunggal itu. Yang hidup, Iya. yang dapat mencipta. Apakah umat Muslim bisa menghormati konsep Tritunggal sebagai bentuk keunikan iman, bukan penghinaan terhadap tauhid? Ya ada secara jarang orang yang dapat mengakui itu, umpamanya dari Jogja itu. Beliau mengatakan mengakui bahwa orang Kristen memang tidak percaya tiga Allah ya satu. Seperti yang jelaskan saya ini. sempat melihat di TikTok Iya. penjelasannya. Tapi dari kebanyakan orang Islam, saudara Muslim, biasanya menggunakan diksinya Al-Quran. Lakot kafaroladzina qalu innallaha salisu salasatin. Di dalam surah pasal yang kelima ayat 72 kalau salah. Telah kafirlah mereka yang mengatakan Allah adalah yang ketiga dari tiga. Padahal tidak ada ajaran Kristen mengatakan Allah itu ketiga dari tiga. Allah itu adalah satu yang memiliki firman dan roh di dalam dirinya, itu yang benar. Rasanya nggak cocok juga ya menjelaskan Alkitab dengan bahasanya Quran begitu ya? Dengan Iya, cara memang tidak pandang cocok. Jangan kita membahas kitab suci orang lain dari kacamata agama kita. Tidak akan ketemu. Ya kan? Iya, mestinya memahaminya dari pendekatan. Ya, seperti kalau pemahaman kita Alkitab. melihat saudara-saudara Hindu. Terus kita menggunakan ayat-ayat Alkitab perjanjian lama yang menentang penyembahan dewa-dewa dari orang Kanaan. Bisa saja kita mengatakan, oh itu penyembahan berhala. Padahal dari kacamata saudara Hindu, dewa-dewa itu bukan Tuhan yang bermacam-macam. Itu hanya manifestasi yang dari Sang Yang Widiwasa yang satu. Ya tidak cocok kalau kita mengklaim apa yang dikatakan saudara-saudara Hindu ini. Karena bagi saudara Hindu Allah ya satu, tidak ada yang lain. Ya disebut dewa-dewa itu adalah manifestasi dari Allah yang satu ini, Tuhan yang satu ini. Romo, ini pertanyaan terakhir.
Bagaimana menjelaskan bahwa kasih Allah hanya bisa dikenal secara sempurna melalui relasi Bapa, Anak, dan Roh? Ya, karena di dalam diri Allah itu kasih itu tanpa awal, murni, tanpa ada motivasi yang lain. Bapa mencurahkan kasihnya semurni-murninya, setotal-totalnya ke dalam Putra oleh Roh Kudus. Ya. Dan Putra itu semurni-murninya dan setotal-totalnya mencurahkan kasih Bapa yang telah dicurahkan pada dirinya itu kepada Bapa kembali melalui Roh Kudus yang sama. Jadi kalau manusia mengasihi karena ada motivasi tertentu, kalau Allah enggak. Ya. Ya murni dari sifat kesucian dan kasihnya itu sendiri. Kasih agape itu. Agape itu. Kasih yang tanpa pamrih. Baik, Romo, terima kasih banyak sudah menjelaskan kepada kami, saya dan para God lovers yang sudah bisa memahami tentang arti kata Tritunggal Ya. dan bisa menjelaskan dengan sederhana tentang Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh di dalam dirinya. Ya. Jadi tidak terbagi-bagi. Tidak. Satu, tapi punya 3 pribadi. Ya. Punya 3 hipostasis. 3 hipostasis. Ya. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih banyak juga. God lovers, hari ini kita belajar bahwa Tritunggal bukan berarti 3 Tuhan, melainkan satu Allah yang kekal, hidup, dan penuh kasih, yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus tidak datang untuk memperkenalkan Tuhan yang baru, tapi untuk memperlihatkan wajah Allah yang sejati, penuh kasih, rela berkorban, dan hadir dalam hidup kita. Tritunggal bukan soal rumus matematis, tapi soal relasi ilahi yang membawa keselamatan bagi manusia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda siap membuka hati Anda mengenal Allah, bukan sekedar sebagai konsep, tapi sebagai pribadi yang ingin menjalin hubungan kasih dengan Anda melalui Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Untuk bincang-bincang yang sangat dalam dijelaskan tentang Tritunggal. Terima kasih juga kepada semua God lovers yang telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya di Diaspora TV. Tuhan memberkati.